Ia mengikat dua batu dengan kuat di telapak tangannya, menaiki papan luncur, lalu memulai perjalanan menuruni jalan dengan kecepatan yang memacu adrenalin. Kedua lengannya terbuka bebas, seakan menyatu dengan keindahan pemandangan di sepanjang jalan. Hatinya yang selama bertahun-tahun tertutup rapat, perlahan mulai terbuka seiring dengan bertambahnya kecepatan. Di momen ini, ia benar-benar melepaskan diri dari belenggu kehidupan, menyaksikan keindahan megah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapannya dalam dan penuh keyakinan, seolah ingin mengatakan bahwa selama masih memiliki mimpi, tak ada yang mustahil. Namun hanya beberapa hari sebelumnya, Walter masihlah seorang pria biasa yang setiap harinya hanya berani bermimpi di siang bolong. Kini, ia bukan hanya berani melompat ke laut, tetapi juga berani berjalan seorang diri menembus keajaiban alam. Apa yang membuatnya mengalami perubahan sebesar ini? Kisah ini bermula dari sepucuk surat tulisan tangan seorang fotografer. Dalam surat itu, sang fotografer secara khusus menyebutkan bahwa negatif film nomor 25 adalah karya terbaik sepanjang hidupnya, yang ia sebut sebagai makna sejati kehidupan, dan harus dijadikan sampul edisi terakhir majalah Life. Namun ketika proses pengolahan film selesai, negatif nomor 25 justru menghilang, dan tepat negatif inilah yang sepenuhnya mengubah nasib Walter. Walter sebenarnya hanyalah karyawan rendahan yang penakut. Setiap hari ia bekerja di ruang arsip yang dingin dan gelap, mencuci foto. Selama 16 tahun, ia terus mengulang pekerjaan yang sama. Penghasilannya yang minim hanya cukup untuk menyambung hidup. Seperti kebanyakan orang, ia harus menghitung setiap pengeluaran demi bertahan hidup. Sifatnya yang pemalu ditambah kondisi keuangan yang pas-pasan membuatnya tak pernah berani mengungkapkan perasaan. Hingga usia 42 tahun, ia belum menikah, bahkan belum pernah merasakan cinta. Padahal orang yang ia sukai bekerja di perusahaan yang sama, dan mereka bertemu berkali-kali setiap hari. Namun ia tak pernah berani sekadar menyapanya. Suatu hari, ia tanpa sengaja mendengar bahwa Cheryl telah bercerai dan mendaftar di situs kencan paling populer. Ia pun segera membuat akun. Dari sana ia mengetahui minat dan hobi Cheryl, dan anjing berkaki 3 miliknya pun membuat Walter terkesan. Setelah melalui perjuangan batin yang panjang, ia akhirnya memberanikan diri mengirim pesan pada Cheryl, namun secara misterius gagal terkirim. Setelah menghubungi layanan pelanggan situs tersebut, barulah ia tahu alasannya. Banyak bagian profilnya belum diisi, seperti tempat menarik yang pernah ia kunjungi atau hal bermakna yang pernah ia lakukan dalam hidup. Mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Walter terdiam merenung. Tiba-tiba ia mendengar suara gonggongan anjing. Walter langsung bangkit, berlari, lalu melompat ke arah gedung di sebelah. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menyelamatkan anjing berkaki 3 milik Cheryl. Cheryl sangat berterima kasih atas tindakannya, bahkan Walter sempat membuatkan kaki palsu untuk anjing itu saat turun dari gedung, membuat Cheryl langsung memandangnya dengan penuh kekaguman. Dengan wajah tenang, Walter berkata, "Prinsip hidup saya adalah mencintai petualangan, berani, dan penuh inovasi." Namun ketika ia tersadar, semua kejadian heroik itu ternyata hanyalah mimpi siang bolong. Di dunia nyata, tak ada ledakan, tak ada anjing, dan tentu saja tak ada Cheryl. Yang ada hanyalah kenyataan pahit. Ia tertinggal kereta terakhir karena terlalu lama melamun. Saat Walter akhirnya tiba di kantor dengan tergesa-gesa, rekan kerjanya memberitahu bahwa majalah mereka telah diakuisisi. Atasan baru berencana menghapus seluruh media cetak. Artinya, majalah Life yang telah ia layani selama 16 tahun akan berubah menjadi versi digital, dan itu berarti gelombang besar pemutusan kerja akan segera datang. Manajer sementara yang baru pun dikenal arogan dan tak sopan. Ketika Walter dengan serius menjelaskan pekerjaannya, sang manajer malah berkata, "Tadi saya sedang mendengarkan musik, tidak mendengar apapun." Tak mau kalah, Walter langsung membalas dengan tajam, membuat rekan-rekan di lift tertawa terbahak-bahak, namun momen yang terasa begitu melegakan itu kembali hanyalah khayalannya. Di dunia nyata, ia dengan patuh mengulang penjelasannya, dan karena melamun, ia justru diejek oleh si pria berjanggut. Ketika mendengar Cheryl berkata bahwa ia harus menunggu teknisi kulkas sepanjang akhir pekan, Walter seakan menembus latar es gunung bersalju, berubah menjadi penjelajah dunia yang gagah, lalu dengan percaya diri memperkenalkan dirinya kepada sang pujaan hati. Namun tepat saat ia sedang percaya diri menggoda Cheryl, pria berjanggut itu kembali mengincarnya. Ia memanggil Walter dengan sebutan Mayor Tom.
nama yang berasal dari lagu Space Oddity. Ketika Walter tak bereaksi, pria itu dengan iseng melempar klip kertas ke arahnya. Benturan itu membuat Walter tersadar dari lamunannya. Dan kejadian tersebut kebetulan dilihat langsung oleh Cheryl. Setelah itu, seperti biasa, Walter turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab untuk mencuci negatif film dari para fotografer ternama dunia. Meski membosankan, ia sangat mencintai pekerjaannya. Karena itulah, tak satu pun film yang pernah ia proses mengalami kesalahan. Namun di era digital nanti, tak ada lagi film yang perlu dicuci, yang berarti keberadaannya tak lagi dibutuhkan. Majalah Life pun menerima kiriman negatif film terakhir, karya maestro fotografi bernama Sean. Bersama film tersebut, Sean mengirimkan sepucuk surat tulisan tangan berisi ucapan terima kasih atas dedikasi Walter. Selama 16 tahun bekerja sama, Walter tak pernah sekalipun melakukan kesalahan dan selalu mampu menampilkan foto-fotonya dalam wujud paling sempurna dan paling nyata. Bersamaan dengan itu, ada pula sebuah dompet yang dicetak dengan moto perusahaan. Selama bertahun-tahun, setiap karyawan telah berjuang demi kalimat itu. Namun yang sama sekali tak disangka Walter adalah tepat ketika ia menyadari bahwa negatif film nomor 25 yang ditetapkan Sean sebagai sampul edisi terakhir telah hilang, bagian penjualan justru meminta Walter segera membawa negatif nomor 25 ke sana. Ketika pria berjanggut itu menyuruhnya menunjukkan negatif nomor 25 kepada semua orang, Walter tak punya pilihan selain berbohong dan mengatakan bahwa film tersebut masih dalam proses pencucian. Setelah berhasil mengelabui para atasan, ia hanya bisa berpacu dengan waktu untuk terus mencari. Usai rapat, ia memberanikan diri untuk pertama kalinya menyapa sang pujaan hati. Karena Cheryl bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman negatif dari para fotografer dunia, Walter berharap bisa mendapatkan informasi kontak Sean darinya. Namun ia diberitahu bahwa Sean memang hidup berpindah-pindah, tidak memiliki telepon, tidak punya teman tetap, bahkan alamat pengiriman fotonya pun selalu berbeda. Meski begitu, Cheryl tetap bersedia membantu. Mungkin ada petunjuk dari rekan kerja yang biasa mengurus pembayaran cek untuk Sean. Saat mereka berbincang, rekan tersebut datang membawa 3 foto yang dinilai penting. Siapa tahu dari ketiganya bisa ditemukan sesuatu. Membawa foto-foto itu, Walter pergi ke air mancur di depan gedung kantor. Di sana ia meneliti setiap foto menggunakan kaca pembesar khusus, kebiasaan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Cheryl juga ingin melihat negatif nomor 25, namun Walter mengatakan bahwa petunjuknya kemungkinan tersembunyi di 3 foto ini. Satu foto ibu jari seseorang yang tak diketahui pemiliknya, satu foto permukaan air berwarna hitam, dan satu lagi potongan objek yang juga tak jelas apa sebenarnya. Cheryl pun mengemukakan pendapatnya berdasarkan foto-foto tersebut. Berada begitu dekat dengan Dewi pujaannya untuk pertama kali membuat Walter tampak sangat canggung, hingga Cheryl pun merasa sedikit kikuk dan buru-buru mencari alasan untuk pergi. Namun baru melangkah beberapa langkah, ia dipanggil kembali oleh Walter, yang lalu memperlihatkan karya fotografi yang sangat ia banggakan. Sayangnya, semua itu kembali hanyalah lamunan Walter, hingga Cheryl yang hendak pamit menyapanya dan membangunkannya dari mimpi siang bolong. Little side project. Walter, it's amazing. Walter. Baru saja sang pujaan pergi, Walter menerima telepon dari ibunya. Sang ibu sedang pusing memikirkan pindahan rumah karena piano peninggalan ayah mereka terlalu besar dan tak bisa dibawa ke rumah baru. Demi menempatkan piano itu, Walter terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk kembali menyewa sebuah rumah besar. Setelah urusan rumah selesai, adiknya menghadiahkan Walter sebuah mainan elastis superhero, mainan favoritnya saat kecil. Saat membereskan barang, sang adik menemukan sebuah tas perjalanan. Di dalamnya Walter menemukan jurnal perjalanan yang pernah diberikan ayahnya. Namun hingga kini, halaman-halaman jurnal itu masih kosong. Dulu, ia pernah menjadi anak muda yang penuh karakter, rambut mohawk keren, juara skateboard di kota kecil mereka. Namun sejak ayahnya meninggal, ia memikul tanggung jawab keluarga. Pemuda penuh semangat itu pun perlahan berubah menjadi pria paruh baya yang merasa tak mencapai apa-apa. Saat ia termenung menyesali hidupnya, rekan kerja kembali menemukan petunjuk baru. Pada foto permukaan air, ternyata terlihat deretan huruf. Walter menduga itu adalah nama sebuah kapal yang terpantul di permukaan air. Cheryl ingin membantu mencari tahu kapal itu berasal dari mana. Namun ia
ia harus menjemput putranya di taman. Ia pun mengajak Walter ikut dan Walter langsung menyetujuinya. Ketika Cheryl menelepon rekan kerjanya untuk menanyakan petunjuk tentang Sean, Walter dengan cukup lihai menemani putra Cheryl bermain skateboard. Meski sudah dewasa dan bertahun-tahun tak bermain, dasar keterampilannya masih sangat kuat. Di sela-sela itu, ia diam-diam melirik apakah Cheryl memperhatikan aksinya. Walau setiap jurus andalannya selalu luput dari perhatian Cheryl, putranya justru sangat mengagumi kemampuan Walter. Dari rekan kerja, mereka mendapat informasi bahwa baru-baru ini Sean menerima 2 cek pembayaran. Satu berasal dari Princeton yang letaknya tak jauh dari sana, dan satu lagi dari Greenland. Sementara hasil pencarian kapal itu menunjukkan bahwa kapal tersebut memang berasal dari Greenland. Bagi Walter, ini terasa mustahil. Seumur hidup, ia bahkan belum pernah keluar dari provinsi, apalagi ke luar negeri. Perjalanan ke sana bisa saja menghabiskan tabungan seumur hidupnya. Saat ia diliputi kebimbangan, mantan suami Cheryl tiba-tiba menelepon. Menatap punggung Cheryl, Walter kembali tenggelam dalam lamunan. Ia membayangkan Cheryl dengan sukarela menciumnya. Dan kisah cinta mereka berakhir seperti dalam film The Curious Case of Benjamin Button, aneh namun mengharukan. Hingga akhirnya panggilan Cheryl membangunkannya. Ia mengira Cheryl akan menertawakan lamunannya, namun justru sebaliknya. Cheryl menyemangatinya dan berkata, ucapan Mayor Tom dari pria berjanggut itu siang tadi sama sekali omong kosong. Lagu itu tentang keberanian dan melangkah ke hal yang tak diketahui. Itu lagu yang hebat dan keren. Kata-kata Cheryl memberinya keberanian besar. Namun saat kembali ke kantor, ia kembali bertemu pria berjanggut itu yang menegaskan dengan nada mengancam. Lain kali aku harus melihat negatif nomor 25, rekan kerja pun menyimpulkan bahwa Sean sebenarnya tidak pernah mengirimkannya. Walter menatap ragu foto Sean yang tergantung di dinding. Dalam pandangannya, Sean seakan hidup melambai-lambaikan tangan, menyuruhnya datang menemuinya. Kali ini, Walter tidak lagi memilih untuk bermimpi, ia memilih untuk menjadi berani. Ia pun memutuskan untuk memulai perjalanan, pergi mencari Sean. Dan tepat pada saat ia memulai perjalanannya, moto perusahaan seolah muncul di mana-mana. Pergilah melihat dunia, hadapi bahaya, dobrak batasan, dekatkan jarak, temukan satu sama lain, dan rasakan segalanya. Inilah makna sejati kehidupan. Saat pesawat mendarat di tujuan, pemandangan di luar jendela membuat hati Walter terasa terbuka dan lapang. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah bandara kecil, yang bahkan belum dilayani penerbangan komersial. Setelah itu, ia langsung menuju sebuah bar kecil setempat dan bertanya kepada pemilik bar tentang kapal yang ada di foto. Baru saja ia tahu bahwa setiap hari Selasa mereka melakukan pengantaran surat lewat udara ke kapal tersebut. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, seorang pria mabuk yang baru saja patah hati tiba-tiba menerjangnya dan terus menusuk-nusuk wajahnya dengan jari. Walter yang mulai kesal akhirnya terlibat perkelahian dengan si pemabuk. Saat situasi hampir berubah menjadi fatal, Walter tiba-tiba melihat ibu jari yang sama persis seperti di foto karya Sean. Keduanya pun akhirnya duduk dengan tenang dan mulai mengobrol. Ternyata pria mabuk itu adalah pilot yang setiap minggu mengantarkan surat ke kapal tersebut. Beberapa hari sebelumnya, dialah yang memang mengantar Sean naik ke kapal itu. Dan saat itulah Sean memotret ibu jarinya. Sekitar 5 menit kemudian, si pilot harus mengirimkan suku cadang radio ke kapal dan berharap Walter mau ikut bersamanya. Melihat badai yang akan datang di luar jendela, ditambah mata si pilot yang masih terlihat sempoyongan, Walter langsung ciut nyali. Dalam kondisi begini, nyawa lebih penting, pikirnya. Si pilot pun tak memaksa. Ia meneguk habis bir di tangannya, lalu berjalan sempoyongan menuju helikopter. Menatap punggung pilot yang pergi, Walter kembali tenggelam dalam lamunan. Dalam mimpinya, Cheryl datang menghampirinya sambil membawa gitar, lalu menyanyikan lagu tentang keberanian dan petualangan, Space Oddity. Tanpa disangka, di dalam lamunan itu, Walter benar-benar berdiri, lalu perlahan melangkah keluar mengikuti alunan lagu. Akhirnya, dengan dorongan suara dan tatapan Cheryl, dalam khayalannya, Walter dengan berani melompat ke helikopter yang sudah terangkat dari tanah. Di bawah tatapan Cheryl, helikopter itu perlahan menjauh menuju lautan lepas. Menyaksikan laut dan langit yang seolah menyatu, Walter bahkan mulai mengagumi keberanian dirinya sendiri. Dipandu sang pilot, mereka segera mendekati kapal tujuan. Ombak besar bergulung-gulung seolah siap menelan kapal kapan saja. Lebih buruk lagi, karena ukuran kapal terlalu kecil,
helikopter tak bisa mendarat. Si pilot menyuruh Walter membawa suku cadang itu dan langsung melompat ke kapal. Dengan keberanian yang sedang memuncak, Walter benar-benar melompat, namun tanpa disadarinya, ia salah paham arah lompatan. Alih-alih mendarat di tempat yang aman, ia justru terjun ke laut yang dalam tak berdasar. Yang dimaksud si pilot sebenarnya adalah melompat ke rakit penyelamat di sisi lain. Belum sempat Walter mencerna apa yang terjadi, seekor hiu berenang mendekatinya. Kapten tua di kapal menjadi begitu bersemangat, sampai-sampai hampir melompat ikut bertarung jika tidak ditahan para awak. Walter pun terpaksa mengangkat kotak di tangannya dan bertarung mati-matian, hingga akhirnya rakit penyelamat yang seharusnya ia tuju berhasil menariknya naik. Dengan meremas wajah seorang pelaut, Walter memastikan bahwa semua ini nyata, bukan lagi mimpi siang bolong. Pengalaman bertarung dengan hiu membuatnya sangat bersemangat, namun kebahagiaan itu tak bertahan lebih dari 3 detik. Ia diberitahu bahwa Sean telah naik kapal lain menuju Islandia 4 jam sebelumnya. Sebelum pergi, Sean bahkan meninggalkan sepotong kue di dalam lemari pendingin. Seorang pelaut yang melewatkan jam makan pun menyerahkan kue itu kepada Walter. Yang tak disangka Walter, rasa kue itu persis seperti buatan ibunya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebaris tulisan di kertas pembungkus kue. Itulah jadwal perjalanan Sean untuk beberapa hari ke depan. Tujuan terdekatnya adalah keesokan hari menuju sebuah gunung berapi di Islandia. Karena Walter tak sengaja menjatuhkan suku cadang radio ke laut, kapal ini harus singgah di Islandia keesokan pagi untuk membeli pengganti. Begitulah Walter pun menumpang kapal kargo dan tiba di Islandia. Saat turun dari kapal, seseorang mengingatkannya, "Kamu harus cepat karena para buruh bongkar muat itu akan merebut satu-satunya sepeda di darat." Begitu mendengar itu, Walter langsung berlari secepat sprint 100 meter dan akhirnya berhasil merebut sepeda tersebut. Ia pun melaju ke arah tujuan Sean. Sebuah rumah kecil di tepi sungai menghadap teluk, seakan dipenuhi kegelisahan yang sama seperti dirinya. Pegunungan hijau yang mengelilingi Islandia tampak seperti dunia dongeng dalam buku cerita. Dalam perjalanan menuju gunung berapi, Walter menerima telepon dari layanan pelanggan situs kencan. Ia menceritakan pengalamannya bertarung dengan hiu, lalu berkata bahwa sekarang ia sedang bersepeda menuju gunung berapi. Sesaat melamun membuatnya menabrak rambu di pinggir jalan. Dengan kesal, ia membuang sepeda yang rusak. Tanpa kendaraan, ia memilih berlari, menyeberangi sungai yang deras, memanjat lereng terjal. Setelah berlari cukup lama, ia akhirnya melihat beberapa orang. Ia ingin bertanya arah pada anak-anak itu, namun karena kendala bahasa, mereka sama sekali tak bisa saling memahami. Saat melihat skateboard bagus di tangan salah satu anak, Walter teringat bahwa putra Cheryl pasti akan menyukainya. Ia pun mengeluarkan mainan elastis superhero miliknya untuk ditukar. Tak disangka, pertukaran itu berhasil. Setelah itu, Walter masuk ke sebuah penginapan dan mencari kesana kemari, hingga mendapati pemiliknya sedang membereskan barang di pintu belakang. Beruntungnya, sang pemilik bukan hanya mengenal Sean, tetapi juga baru saja memanggilkan sebuah pesawat untuknya 1 jam yang lalu. Waktu semakin menipis. Walter tak menghiraukan teriakan sang pemilik penginapan dan berlari pergi dengan hati yang gelisah. Namun detik berikutnya, sebuah jalan berkelok-kelok membentang di hadapannya. Kali ini, ia tidak memilih mundur, melainkan mengambil keputusan yang sangat nekat. Ia memungut 2 batu dari tanah, lalu merobek dasinya menjadi 2 dan mengikat batu-batu itu erat di telapak tangannya. Tidak ada yang bisa menghentikan seorang yang nekat. Dengan cara itu, Walter meluncur sepanjang jalan hingga tiba di kota kecil tersebut. Tak disangka, tempat itu benar-benar kosong, dan tiba-tiba terdengar suara alarm yang memekakkan telinga dari pengeras suara. Pada saat yang sama, pemilik penginapan mengejarnya dengan mobil. Ternyata ia ingin memperingatkan bahwa gunung berapi akan segera meletus. Namun sebelum sempat menjelaskan, Walter sudah keburu lari, membuat sang pemilik khawatir jika ia sendirian akan celaka. Karena itulah, pemilik penginapan menyusulnya dengan mobil. Bersamaan dengan itu, pesawat Sean melintas tepat di atas kepala mereka. Sean berdiri di badan pesawat, mengabadikan momen langka letusan gunung berapi. Saat abu vulkanik mulai menghantam dari segala arah, Walter dengan sigap naik ke mobil sang pemilik penginapan dan berhasil kabur tepat sebelum tertelan asap tebal. Setelah itu, ia dibawa ke sebuah gerai pizza waralaba, tempat di mana Walter pernah bekerja untuk pertama kalinya. Lingkungan yang familiar membuatnya teringat pada ayahnya yang telah meninggal.
dan kehidupan kelam yang ia jalani setelah kepergian sang ayah. Ia ingin mencurahkan isi hatinya pada Cheryl, lalu memberanikan diri meneleponnya. Ia bercerita tentang pengalaman terbarunya, juga kisah masa mudanya sambil diam-diam bertekad bahwa setibanya di rumah nanti, ia akan menyatakan perasaannya. Ia teringat awal mula saat mengirim satu emoticon saja di internet butuh waktu lama untuk ragu. Kini, tanpa ia sadari, Walter telah berubah. Ia membuka hatinya dan belajar untuk secara aktif memperjuangkan perasaan itu. Perjalanan ke Eropa Utara membangkitkan kembali gairah dan romantisme masa mudanya, namun juga menguras dompetnya yang memang tak tebal. Tak lama setelah menutup telepon, rekan kerjanya mengirim pesan, mendesaknya segera kembali ke kantor untuk menyerahkan negatif nomor 25. Jika tidak, mereka berdua akan langsung dipecat. Tanpa uang dan tanpa pilihan, Walter hanya bisa kembali ke perusahaan. Begitu tiba, ia langsung berhadapan dengan si berjanggut. Ia dituntut segera menyerahkan negatif nomor 25. Walter memohon waktu beberapa hari lagi, tetapi bukan hanya ditolak, ia langsung dipecat di tempat. Lebih parahnya lagi, ia juga mendapat kabar bahwa Cheryl ikut diberhentikan. Ia berniat menghiburnya dengan dalih mengantarkan skateboard untuk putranya. Namun yang membuka pintu justru seorang pria. Walter terpaksa berbohong, mengaku sebagai rekan kerja Cheryl yang ingin menemuinya. Namun ketika mendengar pria itu memanggil Cheryl dengan sebutan sayang, ia langsung merasa ada yang tak beres. Walter pun meletakkan skateboard di depan pintu dan pergi dalam diam. Gagal di pekerjaan sekaligus asmara, ia merasa sangat terpuruk. Meski baru saja melewati petualangan mendebarkan di Eropa Utara, kenyataan hidup tetap berantakan. Slogan di dompetnya kini terasa seperti ejekan takdir. Setibanya di rumah, ia langsung membuang dompet itu, lalu duduk di sofa sambil menatap foto ketiga yang belum terpecahkan. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada piano besar di hadapannya. Salah satu sudut piano itu sangat mirip dengan objek di foto, bahkan bagian yang rusak pun nyaris sama persis. Setelah bertanya pada ibunya, barulah ia tahu bahwa seminggu sebelumnya Sean pernah datang ke rumah. Foto itu diambil oleh ibunya menggunakan kamera Sean. Sean juga sempat berbagi rencana pemotretan berikutnya, pertama ke Islandia untuk memotret letusan gunung berapi, lalu ke Himalaya di Afghanistan untuk memotret macan tutul salju. Sebelum pergi, ia membawa beberapa kue buatan tangan ibu Walter, berniat menggunakannya sebagai suap bagi para panglima perang di wilayah konflik. Saat itulah Walter tersadar sepenuhnya, pantas saja kue yang ia makan di kapal Islandia terasa seperti masakan ibunya. Semua akhirnya terungkap, dan pada saat yang sama, semuanya terasa tak lagi penting. Walter berkata, "Aku kehilangan foto sampul paling penting milik Sean, dipecat dari perusahaan, dan kehilangan pekerjaanku. Sekarang aku tak perlu lagi bersusah payah mencari Sean dan fotonya." Namun ibunya dengan lembut menjawab, "Karena kamu adalah rekan yang paling dipercaya Sean. Meskipun sekarang kamu sudah tidak bekerja di sana, kamu tetap harus menyelesaikan karyanya dengan baik." Kata-kata sang ibu membuat Walter bangkit kembali. Demi tidak mengecewakan harapan mereka, ia mengeluarkan tas perjalanan yang telah lama berdebu dan segera memulai perjalanannya ke Afghanistan. Kali ini, ia mulai menulis jurnal perjalanan yang selama ini kosong, mencatat setiap hal yang ia lihat dan alami. Ia juga menyewa 2 pemandu untuk membawanya mendaki Himalaya, dunia yang sama sekali belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sebelum memasuki pegunungan, ia menerima ritual berkat gunung setempat. Dalam perjalanan, ia menyaksikan air terjun raksasa yang menggantung di tebing curam. Ia bahkan bertemu dengan panglima perang legendaris. Berkat suap, kue lezat buatan ibunya, ia berhasil melintas dengan aman. Salju putih membentang luas, sungai mengalir tanpa henti, semuanya adalah anugerah alam. Dan seorang pria yang seharusnya mustahil berada di sini, kini berjalan melintasi pegunungan bersalju yang disinari matahari, menapaki lanskap megah hasil karya alam di ketinggian 18.000 kaki. Untuk pertama kalinya, Walter merasakan betapa kecilnya manusia. Saat tiba di sebuah tempat bertotem, kedua asistennya memberi isyarat bahwa sisa perjalanan harus ia tempuh sendirian. Maka, Walter pun mulai melangkah seorang diri di atap dunia. Puncak-puncak gunung yang tertutup salju berkilau di bawah sinar matahari. Pegunungan megah itu adalah mahakarya alam yang dibentuk. Jaket gunung berwarna merah yang dikenakannya tampak menyala. Sehangat kehidupan yang kini bergejolak dalam dirinya, begitu mencolok dan istimewa. Dalam perjalanan mencari Sean, Walter justru menemukan kembali dirinya yang dulu. Saat melintasi sebuah punggung gunung, pihak situs perjodohan kembali menelepon, memberi selamat karena ia akhirnya
melengkapi seluruh data profilnya. Pengalaman hidupnya yang unik membuatnya mulai banyak diminati, namun sayangnya Cheryl telah menutup akunnya. Kini Walter bisa menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia memilih berdamai dan meminta agar akunnya juga dihapus. Tepat setelah kata-kata itu terucap, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Ia menoleh mengikuti arah suara dan terkejut mendapati orang itu adalah Sean, sosok yang selama ini ia cari. Walter memperkenalkan dirinya lalu menanyakan perihal negatif nomor 25. Sean dengan heran berkata, negatif itu ada di dalam dompet. Ternyata negatif tersebutlah hadiah sebenarnya yang ia berikan kepada Walter. Dompet hanyalah bungkus yang sama sekali tidak penting. Walter langsung terdiam, karena dompet itu sudah ia buang. Sean pun merasa sangat menyayangkan hal itu, sebab menurutnya foto tersebut benar-benar indah. Walter hendak bertanya lebih jauh, namun Sean justru menyuruhnya melihat ke arah lensa kamera. Rupanya, macan tutul salju yang telah lama ia tunggu akhirnya muncul. Namun Sean sama sekali belum menekan tombol rana. Walter dengan cemas bertanya mengapa ia tidak segera memotretnya. Sean menjawab, aku tidak suka memotret hanya demi foto. Jika ada momen yang benar-benar aku sukai, aku tidak akan memotretnya. Aku memilih tenggelam di dalamnya dan menikmatinya dengan tenang. Tak lama kemudian, macan tutul itu menghilang. Sean pun meninggalkan kameranya dengan puas, lalu bergabung dengan sekelompok penduduk lokal di bawah lereng untuk bermain sepak bola. Walter masih ingin bertanya tentang isi foto itu, tetapi Sean hanya tersenyum tanpa menjawab. Walter pun tak lagi terobsesi dengan foto tersebut dan memilih ikut bermain bersama Sean. Di Afghanistan, Walter merasakan kebebasan yang sejati. Namun setibanya kembali di New York, ia justru ditahan karena Afghanistan sedang dilanda perang. Dan setiap orang yang kembali dari sana harus menjalani pemeriksaan ketat. Ia hanya bisa dibebaskan jika ada seseorang yang dapat membuktikan identitasnya. Seketika, ia teringat satu sosok yang tepat, petugas layanan pelanggan situs perjodohan yang selama ini sering menemaninya lewat telepon. Akhirnya, petugas itu menjemputnya keluar dari kantor polisi dan mengajaknya makan sambil berbincang. Ia mengatakan bahwa sejak mendaftar hingga menutup akun, Cheryl tidak pernah merespons satupun pesan. Tampaknya ia adalah wanita dengan standar yang sangat tinggi. Setelah itu, ia juga menanyakan kebiasaan Walter yang suka melamun. Saat itulah Walter menyadari belakangan ini ia semakin jarang berkhayal. Untuk menopang biaya hidup selanjutnya, Walter terpaksa menjual piano peninggalan ayahnya. Setelah pemeriksaan selesai, pemilik toko musik menyerahkan sebuah cek. Ibunya memintanya menyimpan cek itu ke dalam dompet. Namun, sang ibu justru mengeluarkan dompet lama yang pernah ia buang. Mengumpulkan barang-barang kecil yang dibuang Walter adalah kebiasaan ibunya sejak lama. Melihat dompet bertuliskan Life Magazine, Walter sangat terkejut. Itu berarti negatif nomor 25 telah ditemukan. Ia tidak membuka atau melihat isi negatif tersebut, melainkan langsung membawanya ke perusahaan dan menyerahkannya kepada si berjanggut. Meski ia tak lagi bekerja di sana, ia tetap bertanya apakah si berjanggut tahu moto perusahaan. Pria itu terbata-bata dan tak mampu mengucapkannya dengan benar. Walter berkata, mungkin kamu berada di bawah tekanan, curiga, dan mengusir para karyawan lama yang percaya pada nilai perusahaan. Tapi kamu sama sekali tidak perlu bersikap sebajingan ini. Si berjanggut terdiam tak mampu membalas. Dan kali ini, bantahan itu bukan lagi khayalan Walter. Ia benar-benar mengucapkan hal yang dulu tak berani ia katakan dan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Setelah itu, Walter mulai aktif mencari pekerjaan baru. Kolom pengalaman dalam riwayat hidupnya tak lagi kosong, melainkan penuh dengan kisah yang kaya dan luar biasa. Pada saat yang sama, ia menerima email video dari putra Cheryl. Bocah itu kini sudah bisa bermain skateboard dengan sangat mahir. Di tengah hiruk-pikuk bandara, Walter tanpa sengaja melihat sosok Cheryl. Kali ini, ia tidak lagi hanya memandang dari kejauhan, melainkan melangkah maju dan memanggilnya dengan lantang. Cheryl dengan heran bertanya mengapa Walter tiba-tiba menghilang. Walter pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari ia mengantarkan skateboard. Ternyata semua itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Hari itu, mantan suami Cheryl pulang ke rumah semata-mata untuk memperbaiki kulkas yang rusak. Tidak lebih dari itu. Setelah semua keraguan sirna, Walter tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mengajak Cheryl berkencan. Keduanya berjalan sambil mengobrol hingga tanpa sadar melewati sebuah kios koran. Cheryl ingin melihat seperti apa sampul edisi terakhir majalah tersebut. Pada sampul depan tertulis kalimat persembahan untuk para pendiri majalah itu. Foto sampulnya adalah karya terbaik Sean, foto yang menurutnya paling sempurna, yang menggambarkan sosok Walter duduk di depan air
hampir mancur gedung perusahaan, bekerja dengan penuh konsentrasi dan dedikasi selama 16 tahun untuk majalah Life. Film ini berjudul The Secret Life of Walter Mitty. Rilis pada tahun 2013, disutradarai sekaligus dibintangi oleh aktor komedi Ben Stiller. Walter adalah seorang pemimpi siang bolong. Di dunia imajinasinya, ia bisa melakukan apa saja, berani melawan orang yang ia benci, dan tampil gagah layaknya pahlawan super di hadapan wanita yang ia sukai. Namun di dunia nyata, ia hanyalah seorang pengecut yang tak berani berbuat apa-apa, bahkan sering menjadi bahan ejekan karena kebiasaannya melamun. Ia tak pernah pergi kemanapun, tak pernah melakukan sesuatu yang istimewa. Memasuki usia parubaya, ia masih sendirian, bahkan tak punya keberanian untuk mengejar orang yang ia cintai. Namun justru orang biasa yang nyaris tak diperhatikan inilah demi menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, berani melangkah ke dalam petualangan yang sebelumnya bahkan tak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanan itu, ia menembus batas dirinya sendiri, berubah dari sekadar pemimpi menjadi seorang perwujud mimpi. Ia mulai berani mengungkapkan isi hatinya, berani menyatakan cinta, dan berani menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ia tak lagi ragu dan gentar, matanya kini dipenuhi keteguhan. Sebenarnya, kebanyakan dari kita adalah pemimpi siang hari. Kita belum pernah pergi ke tempat yang layak diceritakan, belum pernah melakukan hal yang layak dibanggakan. Setiap hari kita ingin berubah, ingin melampaui diri sendiri, namun pada akhirnya tetap menjalani hidup yang itu-itu saja. Kita selalu mencari berbagai alasan untuk meyakinkan diri bahwa kita belum cukup layak, belum cukup siap untuk berubah. Padahal, satu-satunya hal yang benar-benar menghalangi kita untuk melangkah maju hanyalah diri kita sendiri. Memang dibutuhkan keberanian besar untuk berubah, tetapi selama kita bertekad dan berani melangkah satu langkah pertama, kita akan menyadari bahwa banyak kesulitan yang kita bayangkan sebelumnya hanyalah hambatan psikologis yang kita ciptakan sendiri. Dan sekalipun rintangan nyata benar-benar ada hingga perubahan sulit terwujud, proses perjuangan untuk berubah itu sendiri sudah cukup untuk membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Mari kita merenung sejenak, bukan hanya kita, kebanyakan dari kita melakukan aktivitas yang monoton, takut memulai sesuatu yang ingin kita gapai. Hidup kita, hanya kita yang menentukan kemana arah yang ingin kita bawa. Semoga alur film motivasi ini bisa membawa kita untuk tetap semangat menatap awal tahun yang lebih baik. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.